Halo Bitrainers, di mana saja berada? Bagaimana kabarnya? Kayaknya ini sudah lama ya. Apakah uang 600 dari Presiden melalui Bank BRI masih ada? Ya, mudah-mudahan masih tetap aman sekali ya. Ya, karena musim lockdown, maka antum-antum harus irit-irit menggunakan uang ya. Dan dana-dana lainnya. Ya, makan satu hari sekali lah. Oke, teman-teman Bitrainers, ayo kita lanjut buat videonya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurna waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan, dan selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, ketika kita sudah melakukan, bagi yang sudah menikah sih, sudah melakukan ehem-ehem dengan istri kita, maka kita sudah terkena hadas besar, teman-teman sekalian. Nah, tapi bagi belum yang menikah lalu melakukan ehem-ehem, itu mah bukan hadas besar, itu mah dosa besar, jadi haram. Jadi an-nikahu sunnati faman ya'mal sunnati bi sunnati falaisa minni, katanya. Siapa yang tidak menikah, nikah itu sunnahku, tapi kalau tidak dikerjakan maka tidak termasuk golonganku, karena Nabi. Maaf ya hadisnya saya terlalu agak apa itu keselio lidah di sana itu. Famay ya'mal famam gitu aja dah gitu. Yang penting ya gitulah, bi sunnati falaisa minni gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Lanjut, teman-teman Abiturainers yang berbahagia, ketika kita sudah selesai melakukan ehem dengan istri kita itu, maka kita diwajibkan untuk mandi. Nah, karena setelah mandi kita bisa berwudu dan berwudu lalu menunaikan sholat. Kalau kita belum mandi, maka sholat kita bisa jadi belum sah, dan memang tidak sah sih memang teman-teman Abiturainers ya. Oke, sholat sebagaimana yang kita ketahui sahnya juga suci dari hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Hal yang wajib pada mandi maksudnya itu adalah yang pertama itu pertemuannya dua khitan. Jadi kalau kita mau mandi besar atau kita kena untuk mandi, sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi besar, itu yang pertama adalah pertemuannya dua hitan bersetubuh, maksudnya itu loh. Bagi yang jomblo sabar dulu ya, ini untuk yang sudah nikah. Nah, pertemuannya dua hitan bersetubuh baik keluar sperma. Nah, kalau yang laki-laki misal tidak bersetubuh tapi keluar spermanya yang itu loh, ya gitu deh. Nah, ataupun tidak, baik dengan sadar atau tidak sadar, tapi keluar spermanya itu tiba-tiba keluar, disengaja ataupun tidak sengaja, itu hukumnya tetap wajib mandi. Nah, keluarnya misalkan ini baik keluarnya karena mimpi atau sebab lain, baik sengaja atau tidak sengaja, perbuatan sendiri atau tidak, poin A dan poin B dinamakan juga janabat, gitu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi yang mewajibkan kita mandi juga itu adalah ketika
mati atau meninggal. Dan matinya itu juga bukan mati syahid atau bayi yang mati karena keguguran atau tubuhnya belum berbentuk. Nah, jadi teman-teman, kalau antum ikut perang terus tiba-tiba mati, nah itu tidak wajib mandi. Tapi kalau antum matinya di atas kasur, nah antum harus wajib mandi. Tapi yang mandikannya itu ya orang lain. Kan antum tidak punya nyawa, bagaimana bisa mandikan dirinya? Kalau antum bisa mandikan dirinya, dong lari semua orang. Oke, teman-teman Abiturianers. Nah, selanjutnya itu adalah yang mewajibkan kita mandi adalah selesai nifas, bersalin. Misalkan istri antum sudah bersalin begitu. Nah, mengeluarkan hasil pekerjaan antum yang mencowok yang sudah membuat ulah kepada perempuan sehingga hamil dan mereka melahirkan hasil buah hati antum sekalian, maka perempuan itu wajib mandi besar. Nah, teman-teman, dan juga yang menyebabkan wajib mandi itu adalah setelah haid bagi yang perempuan. Kalau bagi antum yang keluar dari lubang hanya itu darah, maka antum tidak wajib mandi karena antum bukan perempuan. Yang wajib mandi itu adalah antunna sekalian, ya, antum dan antuna. Antum itu sudah mewakili sebenarnya, tapi yang haid itu pasti antunna, tidak mungkin antum yang haid. Nah, cara mandinya itu pertama-tama adalah niat. Nah, karena memang niat itu kan untuk menentukan pekerjaan kita. Innamal a'malu binniyat. Niat bersamaan dengan mula-mula menyiram tubuh. Jadinya sebelum pas menyiram tubuh itu, atau mungkin antum punya kolam langsung nyebur, niat dulu mandi besar. Nah, nawaitul gusla. Nah, ini niatnya ya, nawaitul gusla drop il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Nah, tadi kalau di wudhu itu kan asgori, kalau di sini akbari artinya besar, yaitu menghilangkan hadas besar. Nah, hadasil itu artinya hadasil asgori, akbari, besar, kecil. Nah, nawaitul gusla drop il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah ta'ala, atau wajib atau fardu karena Allah ta'ala. Nah, kemudian menyiram seluruh badan dengan air, yakni meratakan semua tubuhnya, harus tidak ada yang tidak basah, dari atas kepala sampai yang paling bawah yang ada di telapak kaki itu semuanya harus basah. Nah, kemudian ternyata juga nih teman-teman Abiturianers, ketika kita mandi, kita itu ternyata ada sunah-sunahnya. Nah, yang pertama itu mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Jadi kita cek nih, mungkin ada ada tehi-tehi, atau ada the yellow tie kita injak mungkin, atau di kepala kita mungkin ada daki-daki, atau di badan kita ini ada yang coklat-coklat. Nah, dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan, setelah bersih biar tidak ada yang menghalangi. Maksudnya air itu mungkin ada Hansaplast, atau antum ini sakit pinggang, terus pakai Handoplas, ya dibuka dulu karena air mau lewat dari tubuh antum sekalian atau antuna sekalian. Nah, teman-teman sekalian, Abiturianers, nah terus menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan kanan dan kiri. Jadi kita itu mungkin ke arah kiblat mandinya, terus kita mandi. Nah, ya lalu mendahulukan kanan dan kiri gitu. Lalu kemudian menggosok seluruh badan dengan teliti. Nah, jadi harus teliti biar tidak ada yang tidak basah, semuanya harus dibasahkan. Karena kalau tidak ada yang tidak basah, maka antum masih berhadas besar. Nah, kemudian membaca doa sebagaimana membaca sesudah berwudu. Nah, tadi kan sudah kita tahu doa wudu. Nah, pas mandi juga kita berdoa, ya kan kalau mau sholat kan kita harus wudu juga, ya kan, setelah mandi kan kita berwudu. Nah, pada wudu itu kita harus berdoa kayak seperti yang tadi kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wahdahu la syarikalah.
Allahumma ja'alni minat taubin wa ja'alni minal mutatahharin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, jadi larangan bagi orang yang sedang berjunub, maksudnya junub itu hanya yang hadas besar, itu kita dilarang bagi mereka yang sedang berjunub, yakni mereka yang berhadas besar tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: melaksanakan sholat. Nah, antum kalau berhadas besar tidak boleh sholatnya, melakukan sholat, melakukan tawaf di Baitullah atau berhaji, Anda tidak boleh memegang kitab suci Al-Quran, tidak boleh membawa, mengangkat kitab Al-Quran, tidak boleh membaca kitab suci Al-Quran, mengangkat saja tidak boleh, apalagi antum membaca, nah tidak boleh. Berdiam diri di masjid, nah ketika antum sudah belum mandi nih, tiba-tiba ke masjid lalu berdiam di sana itikaf, nah antum itu tidak boleh, karena masih berhadas besar. Nah, larangan bagi yang sedang haid, mereka yang sedang haid ini bagi perempuan ya, antuna ini. Nah, mereka yang sedang haid selain dilarang melakukan larangan-larangan sebagaimana orang yang junub juga dilarang. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh hadas besar, nah antum juga tidak boleh melakukannya. Bagi yang antuna yang keluar itu tuh yang merah-merah, ya yang sedang haid atau minus men maksudnya, ya itu dilarang ya. Nah, dan juga ini ada plus-plusnya bagi teman-teman yang sudah menikah terus haid gitu, yakni bersenang-senang itu dilarang, bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusat dan itu tuh di daerah-daerah intim tidak boleh bersenang-senang ya gitu, karena sedang haid. Karena kalau kita melakukan itu sama artinya kita menyakiti yang perempuan, juga tidak baik karena kita mendorong itu darah penyakit itu untuk masuk lagi ke dalam rahim, itu berbahaya teman-teman sekalian. Ya kalau mau ya itu dulu ditutup, libur dulu gitu kan, ditahan dulu, atau mungkin pakai apa, mungkin pelampiasannya sama istri biar tidak stres gitu. Nah teman-teman sekalian ya, nah terus bagi yang haid ini berpuasa dilarang, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Jadi tidak boleh puasa, kamu kenapa sih hendak makan dan minum? Saya puasa. Ya kan kamu haid. Ya karena saya terlalu alim gitu, terlalu solehah gitu kan, saya berpuasa. Tidak boleh berpuasa ya. Kemudian ditalak cerai, nah tidak boleh dicelak cerai ya orang yang sedang haid. Nah, lewat di dalam masjid apabila dikhawatirkan akan mengotorinya, jika tidak maka dibolehkan. Nah, sebelum antum misalkan suami antum ini mau kerja, tiba-tiba mungkin eh, songkoknya mungkin ketinggalan di masjid. Nah, lalu antum ya antuna ini yang haid gitu pergi mengambilkannya boleh, asalkan darahnya itu jangan sampai menetes di masjid. Nah, gitu. Nah, sebelum mengambil apa barang-barang yang di dalam masjid, nah antum melewat itu mengambilkan barang, hendaknya dulu tuh pakai diperiksa dulu, dicek dulu biar darahnya tidak netes nanti di masjid, atau mungkin pakai apa sedirban apa lah gitu kan, atau itu sedirban yang hitam. Bercanda juga teman-teman sekalian ya. Nah itu ya teman-teman sekalian. Nah bagi yang belum mandi nih, yang sudah melakukan ehem-ehem, nah yang sudah melakukan ehem-ehem, maka wajib bagi antum-antum sekalian untuk mandi. Ya, ini mandi wajib dan niatnya tadi sudah jelas. Atau antum tidak hafal bahasa Arabnya, ya saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, ya langsung mandi saja boleh juga kalau antum tidak hafal dalilnya. Nah itu ya bagi teman-teman. Nah juga katanya di sebagian ulama makruh juga kita makan kalau sedang berhadas besar teman-teman sekalian. Nah bagi yang sudah ehem-ehem, yang sedang ehem-ehem, nah gitu kan, itu mandi dulu teman-teman ya sebelum melaksanakan sholat. Nah oke teman-teman, itu saja informasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gelap, mati lampu, habis pulsa nih kayaknya.